Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ngajak teman-teman untuk melihat satu video pernyataan dari Profesor Malaysia yang mengatakan bahwasanya bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa satu-satunya di dunia yang tidak dihormati dan mirisnya lagi harus mengemis pada masyarakatnya sendiri. Oke, bagaimana videonya? Kita akan coba lihat dan seperti biasanya silakan teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, tetap semangat. Langsung saja kita ke videonya. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati di Indonesia. Yang bukan asal itu pun fasih sekali berbahasa Indonesia. Menyadari bahasa adalah salah satu yang merupakan jati diri suatu negara, Malaysia pun tak henti-hentinya memperjuangkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resminya. Khususnya bagi profesor-profesor di Malaysia, karena ini bisa menjadi bom waktu yang bisa mengancam kedaulatan negara. Akan tetapi sayangnya, perjuangan bahasa Melayu di Malaysia tidak serta-merta menuai hasil, malah secara fakta, justru persoalan bahasa di Malaysia semakin tidak dihargai dan dihormati oleh masyarakat Malaysia sendiri. Hal ini jelas, seperti yang diungkapkan oleh para profesor Malaysia yang sampai mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia adalah satu-satunya bahasa yang tidak dihormati dan harus mengemis kepada masyarakatnya sendiri. Sehingga tidak heran, sampai sekarang persoalan bahasa di Malaysia pun masih diperbincangkan di tengah negara Malaysia yang terdiri dari 3 kaum besar penghuninya yang tidak semua bisa menggunakan bahasa resminya untuk berkomunikasi sesama masyarakat Malaysia. Yang bisa menimbulkan kesenjangan antar kaum tentunya. Semua itu terjadi di Malaysia, karena diawali dari pembentukan negara Malaysia sendiri yang menggunakan asas integrasi, di mana setiap kaum yang ada di Malaysia masih diperbolehkan mempertahankan bahasa nenek moyangnya salah satunya, yang seharusnya menggunakan bahasa resmi yaitu Melayu. Untuk kita memulakan perbualan kita lah hari ini secara santai lah Prof. Bahasa jiwa bangsa. Pada pandangan Prof, sejauh mana hari ini bahasa Melayu benar-benar telah pun menjadi jiwa bangsa yang ada di Malaysia ini? Sebenarnya bagi saya lah, kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh anak watannya sendiri. Jadi bagi saya bahasa Melayu boleh dikatakan mengemis di tanah watannya sendiri. Jadi keadaannya cukup malang. Maknanya bahasa jiwa bangsa itu tidak kelihatan sekiranya dalam konteks bahasa Melayu di tanah air kita ini. Ya, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara sudah menjadi identiti nasional dan setiap warga ia harusnya mempunyai pengetahuan yang baik, penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Oke, satu pernyataan yang miris sekali ya teman-teman ya, ketika kita mendengar para profesor Malaysia, pejuang bahasa di Malaysia yang mengatakan begitu ya. Dan seiring kemajuan dari Malaysia, tentunya hal ini tidak tidak tertutup kemungkinan bahwasanya untuk kedepannya persoalan yang seperti ini juga bisa mengancam kedaulatan Malaysia ya, karena kita tahu bahasa kan merupakan jati diri negara ya, lambang ataupun simbol persatuan. Dan sementara di Malaysia itu setiap kaum itu lebih dominan untuk bisa mempertahankan apa yang berasal dari nenek moyangnya, salah satunya bahasa. Jadi di Malaysia itu setiap kaum seperti Cina, India itu juga masih banyak banget yang
yang tidak bisa ataupun tidak fasih berbahasa Melayu. Nah, inilah yang mungkin kedepannya juga menurut Profesor ini jelas dikhawatirkan begitu ya teman-teman ya. Tetapi kita dapat lihat ramai dalam kalangan warga negara yang tidak fasih pun. Jadi ini sesuatu yang cukup malanglah dari segi pembinaan negara bangsa itu. Dari satu sudut kita boleh dikatakan gagal lah. Dari segi pembentukan negara bangsa yang warga negaranya wajiblah mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap bahasa negara itu. Jadi bila Prof mengaitkan bahasa dengan pembinaan identiti negara ataupun identiti nasional, berapa ramai ataupun adakah itu difahami kepentingannya oleh semua orang, ataupun macam yang saya rasa kebanyakan orang di Malaysia ini fikir kalaulah untuk hidup sebagai seorang warga negara di Malaysia, sebuah negara yang ekonominya baik, cukup dengan memahami bahasanya sendiri dan dia boleh hidup dalam mungkin buih kaumnya sendiri dan boleh hidup di negara ini tanpa perlu memahami bahasa Melayu. Ya bahaya ya. Jadi Tetap bahaya adakah lah. begitu penting Diri untuk sendiri kita nanti. mewujudkan identiti nasional dengan bahasa Melayu? Sudah tentu sebab seperti yang dikatakan tadi, bahasa jiwa bangsa. Jadi Bahasa jiwa bahasa bangsa. itu adalah jiwa bangsa Malaysia ini. Dan kalau kita ada rakyat yang masih tidak mengetahui dan menguasai bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita, ini saya kira ada banyak yang tak kena dengan pembentukan negara bangsa itu. Maksudnya dalam kita melahirkan manusia Malaysia itu kan, kita nak mereka bersatu padu, kita nak mereka ada jati diri, dan salah satu jati diri itu dilihat dari segi penguasaan bahasa negara. Dan kalau ini tidak berlaku, adakah itu bermaksud kita perlu kepada satu asimilasi, mencairkan bahasa kaum masing-masing untuk kita mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam kehidupan harian? saya boleh bersetuju bahawa asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa itu lebih dapat kita lihat hasilannya, iaitu outcome-nya, daripada apa yang kita angkat untuk negara kita, iaitu kita angkat integrasi. Apabila kita angkat integrasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, ya kita membenarkan mereka yang bukan asal itu terus hidup sebagai yang bukan asal, dan kita dapat lihat ada sekolah bernegara dan sebagainya. Jadi di situ ya kita, seperti yang selalu saya katakan, kita tuai apa yang kita tanam. Jadi kita tanam sikap ataupun asas integrasi, kita membenarkan sekolah berbagai-bagai. Jadi Vernakuler ya. hasilannya kita pun dapati dalam kalangan warga negara kita, boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali kenapa hal sedemikian boleh terjadi. Dan Indonesia memilih asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, dan kita dapat lihat yang kadang-kadang seorang anak bukan Melayu, Cina sebagainya, sebagai contoh, walaupun memperoleh grade yang tinggi dalam bahasa Melayu, tata bahasanya bagus, tapi dari segi budi bahasanya tidak ada. Sebagai contoh, biasa kita dengar pelajar-pelajar di peringkat IPTA, IPTS, apabila bercakap dengan profesor, profesor, apabila kamu free, perkataan kamu di situ, dan itu sudah tentu tidak kena dengan budi bahasa Melayu. Walaupun betul tata bahasanya. Ya, jadi nampak sangat
kita harus lihat kembali lah pembentukan negara bangsa kita tu. Bagi saya banyak yang tak kena lah, sehingga kan kita gagal menghasilkan rakyat yang ada jati diri. Oke teman-teman ya, demikian ya satu penjelasan dari Profesor Malaysia yang terdengar sangat miris ya ketika beliau ini memikirkan bangsanya, tetapi ternyata kenyataannya juga tidak begitu menuai hasil ya. Dan bisa kita tangkap ada satu poin di mana kok bisa seperti itu, yaitu berawal dari pembentukan negara Malaysia, di mana di sini persoalan asas pembentukan ya. Malaysia mengadopsi asas integrasi ya, di mana semua kaum yang ada di Malaysia itu masing-masing bersikeras untuk bisa mempertahankan apa yang berasal dari nenek moyangnya. Dalam bahasan ini salah satunya adalah bahasa, begitu ya. Dan ini jelas ya, untuk bahasa negaranya pun mungkin untuk kaum-kaum yang mungkin non pribumi ataupun non Melayu, hal ini bisa saja diabaikan ya, ataupun mungkin bisa saja setengah-setengah, begitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, berbeda dengan Indonesia mengadop asas pembentukan negara itu yaitu asimilasi. Jadi jadi semua warga negara baik itu yang non Indonesia, non pribumi itu wajib berbahasa Indonesia, bahkan masalah nama pun harus bahasa Indonesia, begitu ya, beda di Malaysia. Jadi hasilnya pun baik yang keturunan yang ada di Indonesia, orang Cina, orang India, semua itu bisa berbahasa Indonesia tanpa terkecuali. Oke teman-teman, demikian ya satu pernyataan dari Profesor Malaysia ya tentang kondisi di Malaysia dengan membandingkan apa yang ada di Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan Indonesia terus maju dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.